mudah-mudahan, ya sekali lagi saya hanya bisa mengatakan kita berupaya dalam 4 tahun ke depan, seperti yang beliau sampaikan 4-5 tahun ke depan, ya sudah jadilah pusat pemerintahan itu. KIPP itu, kawasan inti pusat pemerintahan, sudah bisa benar-benar operasional. Nah, artinya memang harus dikawal dengan baik. Itulah otorita IKN harus bekerja dengan timeline yang ketat, berkoordinasi. Itu juga nanti akan menjadi wilayah koordinasi kami, Kemenko Infrastruktur. Dan ada beberapa masalah lahan juga masih tersisa, saya tahu itu. Waktu itu mungkin agak buru-buru, jadi ada sebagian wilayah yang masih dikuasai masyarakat ya, ada pendudukan masyarakat, dan nggak mungkin diusir begitu saja. Harus ketemu tuh win-win solutionnya seperti apa, agar mereka juga diperlakukan dengan baik dan adil, kira-kira gitu. Tapi sejauh ini saya melihat beliau, Pak Presiden juga masih spiritnya sama untuk menyelesaikan itu dengan baik gitu. Nah, yang lain-lain yang tadinya dibayangkan akan menjadi Center for Financial District, nah itu bisa belakangan. Artinya jangan terpatri ke sana. Nanti kita sendiri yang akan tercekik gitu, karena ya ini kan butuh proses. Apalagi ini sesuatu yang baru bener dibuka kan. Bisa lihat Canberra, itu juga sekian lama baru bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kita juga belajar dari negara-negara lain yang berpindah ibu kotanya atau ibu kota pemerintahannya. Nah, Malaysia ada Putrajaya, Brasil ada Rio ya, dengan Brasilia ya dulu ya. Kazakhstan itu ada Astana dan lain sebagainya. Jadi ada yang sukses, ada yang tidak begitu sukses. Nah, kita nggak boleh menjadi yang gagal. Kita harus sukses tentu dengan perencanaan yang baik dan semuanya dihitung dengan prudent, kira-kira begitu. Kalau terkait infrastruktur untuk pembangunan manusia ya, secara langsung yang sering saya sampaikan tadi adalah bagaimana infrastruktur ini bisa mendukung meningkatnya mutu pendidikan kita. Jadi sekolah-sekolah kita, baik sekolah dasar, menengah, dan tinggi, itu ya lebih layak. Kalau kita ngelihat Jakarta mungkin secara umum sudah baik. Tapi juga kalau mau lebih teliti lagi, bahkan di Jakarta pun cukup banyak sekolah yang kondisinya tidak baik. Nah, ini yang perlu kita tekankan juga kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD-nya juga untuk perbaikan-perbaikan, revitalisasi sekolah-sekolah. Nah, selebihnya tadi aspek kesehatan. Jadi percuma punya gedung-gedung tinggi kalau masyarakatnya kondisi kesehatannya tidak baik atau rentan. Nah, yang suka atau belum dimengerti banyak oleh kita bahwa urusan stunting misalnya, stunting itu bukan hanya karena kurang makan. Program makan bergizi bagus sekali. Kalau jalan, kalau ini sukses, ini akan signifikan tadi buat kesehatan masyarakat, tapi juga akan terjadi roda ekonomi daerah untuk pasokan makanan, dapur-dapur dan distribusinya begitu. Tapi juga tadi stunting, urusan kesehatan itu juga urusan dengan sanitasi, dengan kebersihan, dengan air bersih. Itu adanya di kita. Di PU itu ada namanya SDA, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Betul ya? Dan diantaranya adalah meyakinkan agar suplai air bersih, suplai air minum, termasuk juga sanitasi, ini juga bagus. Waste management juga harus ditingkatkan. Itu semua langsung kena manusianya. Nah, tadi kembali kepada jangan hanya yang mercusuar atau yang megah-megah, tapi langsung menyentuh ke situ. Gitu. Bukan berarti kita tidak melanjutkan apa yang sudah dibangun selama ini. Jadi kita benar-benar harus pas menempatkan prioritas ini, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan untuk infrastruktur, setiap rupiah uang rakyat ini benar-benar tepat sasaran dan tepat guna. IKN
Tadi secara spesifik juga ditanyakan dan dibahas tentang IKN. Beliau kembali mengingatkan bahwa IKN memang akan difokuskan terlebih dahulu karena ini adalah sebuah mega project yang juga membutuhkan proses dan waktu yang termasuk anggaran yang tidak sedikit, sehingga harus ada tahapan-tahapan yang diprioritaskan. Nah, beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik, artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini yang tengah dibangun, tentu belum selesai sepenuhnya, itu adalah untuk eksekutif. Tetapi akan terus dilengkapi dan tentunya disempurnakan pembangunannya. Nah, yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif. Karena bukan hanya kantornya, tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan. Selebihnya, untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali, artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan tadi pusat pemerintahan. Gitu. Cukup? Makasih ya, teman-teman. Makasih.